Tahukah Anda bahwa Ukraina adalah salah satu negara termuda di dunia, memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991, setelah pembubaran Uni Soviet, yang pada saat itu merupakan negara sosialis terkuat di planet ini. Ukraina adalah negara dengan sejarah yang sangat kaya yang berasal dari abad ke-9 Masehi, pada awalnya diduduki oleh Kekaisaran Rusia, dan kemudian oleh Soviet. Ukraina adalah negara yang terkenal dengan kecantikan wanitanya, memiliki sekitar 5.000 kastil, mereka pecinta sepak bola, tinju, catur, keahlian memasaknya, alamnya yang sangat indah, dan dikenal di seluruh dunia karena bencana Chernobyl tahun 1986. Banyak lagi yang belum diketahui tentang negara yang indah ini, dan tahukah Anda pada usia berapa mereka bisa menikah, mengapa wanitanya lebih banyak daripada pria, dan apa kebiasaan utama mereka? Ukraina adalah negara terbesar di Eropa, hampir 3 kali ukuran Inggris Raya. Negara ini memimpin produksi dunia dari semua jenis real, dan merupakan negara dengan persentase lahan subur tertinggi. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai petani Eropa, produksinya cukup untuk memberi makan sekitar 600 juta orang. Pada 24 Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Sejak hari pertama, serangan dilaporkan terjadi di kota-kota terbesar di negara itu, termasuk Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sumy, dan Kiev. Selain kerugian ekonomi dan manusia, hal itu mengakibatkan krisis kemanusiaan karena ribuan warga Ukraina melarikan diri dari negara tersebut. Pada 22 Maret, Polandia menerima jumlah pengungsi terbesar dengan sekitar 2 juta orang. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menjadi terkenal di seluruh dunia karena kepemimpinannya dalam konflik dengan Rusia. Dia belajar hukum, dan aktif dalam teater dan komedi selama studinya. Dia membintangi berbagai film, seperti 8 Kencan Pertama, Tidak Ada Cinta di Kota atau Kopral versus Napoleon. Dia juga mengisi suara Ukraina dalam film Paddington Bear, membintangi sebuah acara televisi berjudul Servant of the People, di mana dia berperan sebagai presiden negara itu, dan memiliki 2 anak. Sejak 2 Mei 2019 dia menjadi presiden Ukraina. Mata uangnya adalah hryvnia, nama yang berasal dari mata uang kuno yang digunakan di Kievan Rus pada abad ke-11. Ibu kota Ukraina adalah Kiev. Di musim dingin suhu bisa turun di bawah minus 10 derajat Celcius. Di musim panas suhu yang menyenangkan bisa mencapai 30 derajat Celcius. Pada akhir pekan, mereka menutup lalu lintas di jalan utama Kiev, Jalan Hreshchatyk, sehingga orang dapat berjalan dengan aman, dan Anda dapat makan di salah satu dari banyak restorannya mulai dari $5. Ukraina adalah produsen biji bunga matahari terbesar di dunia. Di setiap bagian Ukraina Anda akan melihat ladang bunga kuning yang menakjubkan ini. Patung tanah air, yang dikenal sebagai Rodina Mat, terletak di Kiev dan merupakan salah satu monumen paling terkenal di negara ini. Dibuat pada tahun 1979 dari baja tahan karat, tingginya 62 meter dan beratnya sekitar 560 ton. Pedang di tangan kanannya panjangnya sekitar 16 meter, dan di tangan kirinya ia memiliki perisai sekitar 14 meter dengan lambang Uni Soviet. Salah satu bencana terparah abad ke-20 terjadi di Ukraina, ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, di kota Pripyat, pada 26 April 1986. Saat itu, perang dingin masih berlanjut, dan Uni Soviet tidak memberitahu Barat apa yang terjadi. Setelah ledakan, para pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Forsmark Swedia, memperingati penduduk yang berjarak 1.100 km dari Chernobyl, akan bahaya radioaktivitas tingkat tinggi yang mencapai Finlandia dan Jerman. Hutan merah adalah pepohonan yang berada 10 km dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Pohon pinus ini mati setelah terkena radiasi dosis tinggi, dan berubah menjadi merah dan kuning. Sampai saat ini daerah tersebut tetap menjadi salah satu daerah yang paling tercemar di dunia, meskipun telah terbukti menjadi habitat yang luar biasa subur bagi banyak spesies yang terancam punah, seperti bangau, serigala, rusa, dan elang. Di berbagai agen perjalanan di Kiev, Anda dapat menyewa tur untuk mengunjungi Chernobyl. Anda juga dapat menemukannya di berbagai platform di internet. Namun, kami tidak merekomendasikannya karena rasio risiko dan keuntungannya mungkin tidak sepadan.
Bahkan hingga saat ini masih terdapat hotspot yang radiasinya sangat tinggi, terutama di kawasan Pripyat dan Red Forest, di mana partikel radioaktif menumpuk. Maslenitsa adalah hari libur Ukraina yang dirayakan selama seminggu terakhir sebelum Prapaskah. Ucapkan selamat tinggal pada musim dingin dan selamat datang musim semi, panikuk dipanggang dan festival dirayakan. Perayaan Malam Kupala adalah hari libur yang terkait dengan titik balik matahari musim panas, yang dirayakan pada malam tanggal 7 Juli. Menurut legenda, tumbuhan ajaib tumbuh, dan diyakini siapapun yang menemukan pakis berbunga di hutan akan kaya dan bahagia selama sisa hidupnya. Gadis-gadis itu melempar mahkota bunga ke dalam air, dan siapapun yang membuat mahkota tercepat akan menikah terlebih dahulu. Ritual penting lainnya adalah pembakaran api unggun, diyakini bahwa api ini memiliki kekuatan penyembuhan, Anda akan dibersihkan dari dosa dan disembuhkan dari penyakit. Memulai perayaan Paskah dengan telur yang dicat adalah kebiasaan yang sudah ada di Ukraina sejak zaman kuno, untuk melambangkan awal dari kehidupan baru. Green Week adalah hari libur Slavia kuno dengan akar pagan. Setelah Ukraina menjadi Kristen, perayaan itu mulai dirayakan sehubungan dengan Hari Raya Pentakosta Kristen. Selama minggu ini, orang Ukraina mendekorasi rumah mereka dengan tanaman dan bunga, yang melambangkan kelahiran kembali alam dan awal musim panas. Orang-orang juga menghormati leluhur dengan mengunjungi kuburan mereka. Ukraina dan beberapa negara Slavia lainnya merayakan baptisan Yesus dengan tindakan yang tidak biasa dan berani, mereka terjun ke air es di tengah musim dingin. Mereka melakukannya di tempat-tempat yang ditentukan secara khusus yang diberkati oleh seorang pendeta. Jika suhu di bawah nol dan air membeku, mereka membuat lubang di es agar bisa menyelam. Orang-orang yang mempraktikkannya mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyucikan jiwa mereka, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan, dan membuat mereka lebih kuat. Bendera Ukraina memiliki makna yang sangat aneh, garis biru melambangkan langit, dan garis kuning ladang gandum. Ukraina menempati urutan keempat di dunia dalam hal jumlah siswa di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Ukraina adalah salah satu negara paling berpendidikan melebihi benua Eropa. Wanita dapat menikah dari usia 17 tahun, dan pria dari usia 18 tahun. Pernikahan Ukraina terdiri dari 3 bagian terpisah, yang dapat berlangsung berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Pertama ada pertunangan, lalu upacara, diikuti dengan perayaan akbar. Ukraina adalah negara pertama di dunia yang menyerahkan persenjataan nuklirnya. Hulu ledak nuklir terakhir yang tersisa dari era Soviet telah dimusnahkan. Ukraina memiliki populasi Ortodoks Timur terbesar kedua di dunia, setelah Rusia. Ada sekitar 82% orang Ukraina menyatakan diri mereka religius. Bahasa Ukraina adalah satu-satunya bahasa resmi di Ukraina. Bahasa ini dinilai sebagai bahasa terindah ketiga di belakang bahasa Prancis dan Persia, dan sebagai bahasa yang paling merdu kedua setelah Italia. Banyak orang Ukraina bilingual, di banyak daerah Anda dapat menemukan orang yang berbicara atau mengerti bahasa Rusia. Arsenalna, di Kiev, adalah stasiun kereta api terdalam di dunia dengan kedalaman 105 meter di bawah tanah. Melihat ke bawah dari atas eskalator yang curam dan gelap, kereta bawah tanah ini bisa sangat menakutkan, dan pembangunannya berlangsung selama era Perang Dingin. Makanan pokok orang Ukraina adalah ayam, babi, sapi, telur, ikan, dan jamur. Orang Ukraina juga cenderung makan banyak kentang, biji-bijian, serta sayuran segar dan asinan. Masakan Ukraina sangat bervariasi, yang paling populer adalah varenyi, holubtsi, dan borske. Nama perempuan khas Ukraina adalah Natalia, Maria, Tetiana, Olena, Irina, Olha dan Halina. Nama laki-laki yang paling umum adalah Volodymyr, Alexander, Ivan, Yuri, dan Roman. Di Odessa terdapat katakombe, dengan luas sekitar 2.500 km, galeri yang digunakan pada masa Kekaisaran Rusia untuk pertemuan para Freemason atau penyelundup. Di sini ada kasus orang yang tersesat dan tidak pernah kembali, jadi disarankan agar Anda tidak masuk ke sini. Ukraina memiliki beberapa danau merah muda, salah satunya berada di dekat wilayah Kherson dan merupakan tempat tujuan bagi orang Ukraina. Warna merah jambu disebabkan mikroalga yang menghasilkan beta-karoten.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Ukraina adalah negara ke-6 di dunia yang paling banyak mengonsumsi alkohol, dengan 14 liter per tahun per penduduk. Jika Anda berjalan-jalan di kota Ukraina, Anda mungkin melihat pria dengan karangan bunga besar, karena di negeri ini sangat lazim membawakan bunga untuk mempelai, atau membuat wanita jatuh cinta. Moto nasional mereka adalah kemuliaan bagi Ukraina, kemuliaan bagi para pahlawan. Harapan hidup pria Ukraina hanya 66 tahun, sebagian karena konsumsi alkohol yang tinggi. Satu pria untuk setiap 100 wanita di Ukraina, ini adalah salah satu rasio pria dan wanita terendah di dunia. Iklim Ukraina adalah iklim sedang, meskipun di berbagai daerah dingin di musim dinginnya bisa sangat ekstrim. Salah satu kota terdingin di negara ini adalah Sumy, yang pada malam hari suhunya bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Kiev, menurut Travelers Digest, adalah kota dengan wanita tercantik di dunia. Kota terpenting di wilayah Ukraina adalah Kiev, Kharkov, Odessa, Dnipro, Leopolis, dan Lviv. Biaya makan di Ukraina harganya rata-rata sekitar Rp75.000. Di restoran cepat saji, biaya rata-rata adalah Rp60.000. Igor Blanov, Oleg Blojin dan Andriy Shevchenko dianggap sebagai pesepak bola Ukraina terbaik dalam sejarah. Beberapa aktris terkenal kelahiran Ukraina adalah Olga Kurilenko, Mila Kunis atau Mia Jovovich. Di Ukraina, pesawat AN-255 Mriya dikembangkan, yang memegang rekor kapasitas kargo terbesar. Pada awalnya digunakan untuk mengangkut pesawat ruang angkasa, tetapi sekarang digunakan secara eksklusif untuk kargo. Hoverlano adalah puncak tertinggi di Ukraina, dengan 2.100 meter. Alam Ukraina terdiri dari stepa atau dataran subur, dataran tinggi, sungai-sungai seperti Dnieper, Donets, Dniester, dan Bag Selatan mengalir ke Laut Hitam dan Laut Azov, dan merupakan sumber air utama bagi orang Ukraina. Dikarenakan musim dingin yang sangat dingin, orang Ukraina menjadi salah satu konsumen listrik terbesar di Eropa. Mereka mengkonsumsi energi listrik hampir 2 kali lebih banyak dari Jerman. Di padang rumput Yuzevin di wilayah Rivne, terdapat pohon ek berusia sekitar 1.300 tahun, dan dianggap sebagai pohon tertua di Ukraina. Terowongan Cinta adalah salah satu tempat yang terkenal di Instagram, terletak di hutan dekat kota Kleven di Ukraina. Orang Ukraina memiliki reputasi sebagai konsumen daging asap yang hebat, setiap tahunnya mengkonsumsi sebanyak 18 kg produk daging asap. Minuman nasional Ukraina adalah Horilka, minuman beralkohol yang sering disajikan dengan cabai, namanya berarti air yang terbakar. Ukraina berada di tempat geopolitik yang luar biasa, karena Rusia menggunakan jaringan pipa gas yang melewati Ukraina untuk memasok gas ke Eropa. Natal adalah salah satu hari libur terpenting tahun ini, dan dirayakan pada tanggal 7 Januari. Hal ini disebabkan posisinya sebagai bangsa Ortodoks Timur. Liga Sepak Bola Ukraina Profesional adalah liga utama Ukraina. Dua tim tersukses adalah rival Dinamo Kiev dan Shakhtar Donetsk. Dalam hal tinju, saudara Ukraina Vitali Klitschko dan Vladimir Klitschko telah memenangkan kejuaraan kelas berat dunia. Mereka dianggap sebagai pahlawan nasional. Vitali adalah wali kota Kiev saat ini. Di Ukraina ada Laut Sivash atau Laut Busuk. Ia menerima nama ini karena airnya dangkal dan di musim panas menjadi sangat panas sehingga mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bukovel, di Provinsi Oblast, adalah resor ski terbesar di Eropa Timur. Vyshyvanka atau Sorochka adalah pakaian tradisional Ukraina. Ukraina memiliki 7 situs yang dilindungi oleh Daftar Warisan Dunia UNESCO, termasuk Katedral Saint Sophia. Negara ini memiliki sistem transportasi yang bagus, kota-kota besarnya dihubungkan oleh layanan kereta dan tram yang sangat murah. Negara Ukraina mensubsidi kesehatan, oleh karena itu layanan kesehatan gratis untuk warga negara dan penduduk yang terdaftar dalam sistem kesehatan. Kami telah menyelesaikan tur di Ukraina. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.
Jika Anda pernah ke Ukraina, bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Ukraina.